bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert, dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat sore Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam Analisa Pasar setiap hari Rabu bersama saya Ryan Filbert untuk edisi di tanggal 15 Juli 2020. Bagaimana kabar Anda dan juga tentunya terhadap transaksi keuangan dan investasi Anda sepanjang satu minggu terakhir ini? Dan mungkin diawali seperti biasa, saya akan kembali mengawalinya dengan melakukan beberapa review terkait dengan pergerakan pasar hari ini dan juga satu minggu terakhir. Nah, kita akan mulai dari pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan di hari ini benar-benar kasihan sebenarnya Smart Listeners. Sepanjang hari di daerah teritori positif. Di akhir perdagangan mulai dari jam 2 itu mulai mengalami negatif sampai akhirnya ditutup pada pelemahan. Ditutup di level 5075 mengalami pelemahan sebesar 3,32 poin atau mengalami penurunan sebesar 0,07%, sangat kecil. Di mana dibuka pada level 5079, ditutup di level 5075 dengan titik terendah perdagangan hari ini ada pada level 5069. Di awal perdagangan, indeks harga saham gabungan sempat menguat sampai dengan level 5116. Dan bagaimana dengan pergerakan satu minggu? Nah, satu minggu sebenarnya IHSG lagi-lagi nggak kemana-mana. Nah, ini seperti yang kita sudah bahas di minggu kemarin. Memang sepertinya pergerakan kita cukup bagus lah kalau kita lihat ya, bahwa sudah mulai meninggalkan area titik yang cukup rendah, di mana satu bulan terakhir sebenarnya titik terendah kita ada pada level 4879 dan kita pada akhir saat ini sudah berada di level 5070-an area. Ini adalah suatu titik yang cukup tinggi yang berhasil diraih di minggu kemarin dan minggu ini. Namun seperti yang sudah saya kemukakan pada minggu kemarin, bahwa kita masih menunggu sebenarnya suatu sentimen yang bisa menjadi good news bagi kita semua. Yes, ada yang namanya stimulus. Yes, ada yang namanya kelonggaran. Betul, tapi sepertinya hal itu belum menjadi good news yang tercatat. Jadi kita sebenarnya sudah melihat ada laporan-laporan yang mungkin kalau Anda catch up dengan pergerakan market, sebenarnya ada beberapa data-data yang sudah rilis loh. Misal, kita sudah berhasil mendapatkan data untuk ekspor, di mana ekspor itu ada kenaikan pada bulan Juni sebesar 2,28%, di mana pada bulan Juni import mengalami penurunan 6,3% dan mengalami surplus untuk trading balance sebesar 1,27 billion US dollar. Ini menjadi suatu data yang cukup baik sebenarnya gitu ya. Nah, tapi ada satu yang harus kita perhatikan yang menurut saya mengkonfirmasi agak sulit untuk kita bisa mendapatkan suatu berita positif adalah kita akan mengalami suku bunga mau mengalami penurunan sebesar 25 basis point. Jadi artinya berada kembali pada 4%, dan ini sudah penurunan yang kedua. Jadi sebelumnya kan bertahan 3 kali, turun ke 4,25 dan akhirnya turun ke 4%. Ini memberikan indikasi bahwa adanya inflasi yang tidak mengalami kenaikan dan tentunya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi ini masih berkisar pada hal yang berputar-putar di bagian itu. Nah, kita akan geser ya, setelah kita berbicara mengenai indeks harga saham gabungan, tentunya kita bisa membahas ke nilai mata uang. Bagaimana dengan pergerakan mata uang kita? Perlahan tapi pasti sebenarnya kalau Anda perhatikan bahwa sebenarnya kita mulai mengalami pelemahan dari mata uang. Hari ini berada pada level 14.580. Sedangkan pada satu minggu terakhir pergerakan terendah ada pada awal minggu, yaitu pada level 14.395. Dan bagaimana dengan kinerja satu bulan nilai tukar kita? Nilai tukar kita pada kinerja satu bulan berada pada range 14.082 sampai dengan 14.510. Jadi kalau hari ini pada level 14.580, kira-kira ada pada posisi mana? Ya jelas saja berada pada daerah yang cukup
tinggi. Nah, jadi ini boleh menjadi perhatian bahwa ada pelemahan dari nilai tukar kita yang artinya juga kadang tidak baik bagi posisi kita di dalam negeri. Nah, kita akan geser setelah kita dari mata uang, juga dari pergerakan indeks harga saham gabungan, maka kita akan geser ke pergerakan emas. Nah, komoditi emas juga, smart listeners dan juga sahabat Sonora, pada saat ini berada pada kisaran yang cukup tinggi. Iya, bukan cukup tinggi, ini tinggi sih sebenarnya, 1810, 1811, yang artinya adalah pergerakan emas dalam satu minggu ini kembali membuat kisaran yang cukup tinggi. Dan kisaran yang cukup tinggi ini berarti, seperti yang saya selalu kemukakan, bahwa emas yang mengalami kenaikan itu biasanya efek dari orang-orang yang merasa tidak adanya kepastian. Para pelaku di dunia ini meyakini bahwa emas adalah bagian dari safe haven. Jadi, bila emas mengalami kenaikan, maka ada di banyak tempat yang dianggap tidak bagus, tidak baik. Mari kita bergeser ke digital asset. Nah, kalau digital asset kita mungkin bicara tentunya yang paling mbahnya, ya paling tua adalah koin paling tua cryptocurrency, itu namanya Bitcoin. Bitcoin sebenarnya mengalami downtrend. Yang uptrend adalah Ethereum, tapi kalau untuk Bitcoin sebenarnya view dari, sebentar digeser sedikit chartnya biar kelihatan, yaitu dari bulan Juni sebenarnya mengalami downtrend chart. Cuma good newsnya adalah ada kemungkinan untuk kembali menguat kalau bisa melewati level, bertahan di level 1280 sampai 1300, at least 3-4 hari ini berpeluang untuk mengalami penguatan. Dan apa yang mau kita bahas pada sore hari ini adalah cukup banyak nih yang tanya melalui Instagram saya, Ryan Filbert, ataupun melalui channel YouTube saya di RF Channel. Itu adalah terkait dengan kebijakan atau rencana pemerintah dalam melakukan redenominasi. Banyak juga yang salah anggapan bahwa redenominasi ini adalah pemotongan nilai dari mata uang kita. Yang namanya pemotongan untuk mata uang itu bukan redenominasi, tapi adalah centering. Nah, memang di masa yang lalu Indonesia pernah melakukan centering, yaitu di tahun 1950, 59 dan 65. Lah, apa bedanya? Bedanya adalah centering itu adalah nilai uangnya yang benar-benar dipotong. Sedangkan redenominasi adalah sebuah penyederhanaan. Misal gini ya, kalau kita menulis kan kadang-kadang ada singkatan nih, dengan kita singkat menjadi DGN. Apakah artinya DGN itu mengubah arti dari kata dengan? Enggak kan? Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah ini adalah redenominasi. Tapi pertanyaannya justru akan dilanjutkan. Apakah redenominasi adalah suatu hal yang berbahaya? Jawabannya adalah bahaya bagi masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik. Karena dia berpikir adalah terjadi pemotongan. Kalau pemotongan nolnya 3, itu kan rusak dong. Total general, barang 1000 jadi 1. Nah, padahal bukan itu maksudnya. Tapi di mana secara bertahap pemerintah akan menggunakan mata uang dengan pemotongan angka. Pemotongan nolnya ini dihilangkan, tidak dibaca, tapi tetap memiliki nilai yang sama. Memang benar, di banyak negara itu ada praktek yang berhasil dan gagal terkait dengan redenominasi. Tapi clue-nya adalah, saya juga mungkin berpikir seperti pelajaran dari banyak negara penerapan redenominasi dan ada yang berhasil dan gagal adalah, yang berhasil adalah ketika menerapkan pada waktu yang tepat. Anda bilang, loh pada hari ini serius, ini nggak tepat. Tidak. Ketepatan dan tidak tepatnya itu adalah biasanya kalau secara statistik, kalau tingkat inflasi lagi tinggi, dilakukan redenominasi, biasanya memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi. Jadi rasanya pada saat ini, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang lagi kurang bagus, dan nilainya lagi rendah secara inflasi, maka menjadi suatu langkah yang biasanya berhasil di banyak negara. So, saya kira ini menjadi penjelasan bagi Anda. Nah, kita akan lanjut di sesi kedua. Smart Listener dan sahabat Sonora, saya akan menghubungi salah satu, bukan salah satu, ini adalah Ketua Satgas Waspada Investasi, Bapak Tongam L. Tobing, yang bisa menjelaskan mengenai investasi bodong yang sedang marak.
Jadi stay tune dan kita akan lanjut di sesi kedua. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat bergabung kembali kepada Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora, dan kita pada sesi kedua masih dalam analisa pasar di sore hari ini setiap hari Rabu bersama saya Ryan Filbert. Sesuai janji saya, di sesi kedua ini saya sudah berhasil menghubungi Ketua Satgas Waspada Investasi Bapak Tongam. Nah, di ujung telepon sudah ada dan tersambung Bapak Tongam. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Tongam. Selamat sore Pak Ryan Filbert. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Bapak bisa mengudara nih on air di acara Smart FM untuk analisa pasar. Nah, sebenarnya yang kita pingin dapat gambaran Pak, Bapak kan baru saja dari tempat Bapak, Direktorat Bapak merilis untuk investasi-investasi yang patut diwaspadai. Sebenarnya boleh dikasih gambaran nggak sih Pak, bagaimana sih caranya Bapak bisa merilis hal-hal tersebut? Apakah karena screening dari Direktorat sendiri, dari laporan, ataupun juga banyak teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara melaporkan atas ketidaktahuan mereka, Pak? Ya, terima kasih. Jadi Satgas Waspada Investasi secara berkelanjutan melakukan monitoring dan juga patroli terhadap penawaran-penawaran investasi ilegal yang ada di Indonesia, baik itu melalui internet atau media-media sosial. Pada tahun 2020 ini, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan 150 entitas investasi ilegal. Dan terakhir, pada bulan Juli kemarin, kita merilis 99 investasi ilegal. Nah, kegiatan-kegiatan yang banyak dihentikan Satgas Waspada Investasi itu adalah kegiatan-kegiatan yang base-nya memang di luar negeri. Bisa saja memang kegiatan-kegiatan itu kegiatan yang memang legal di negaranya, tetapi kalau melakukan kegiatan di Indonesia, itu mereka harus juga melakukan perizinan di sini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan perdagangan forex, broker, atau kegiatan-kegiatan yang di luar negeri itu mendapat izin, mereka kalau melakukan kegiatan di Indonesia harus juga mendapatkan izin. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Karena apa? Karena kita ingin melindungi wilayah operasional di Indonesia tentunya. Setiap kegiatan yang dilakukan di Indonesia harus mendapat izin. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang legal di luar negeri juga bisa melakukan kegiatan di mana saja, ini salah. Jadi dan juga perlu kami sampaikan bahwa Satgas Waspada Investasi ini bukan OJK. Oke. Satgas Waspada Investasi ini beranggotakan 13 kementerian lembaga, dan di sana ada Bapepti, ada Kemendak, Kementerian Perdagangan. Jadi perdagangan forex yang kita lakukan penghentian kegiatan itu adalah memang sudah kita diskusikan di Satgas Waspada Investasi yang ada Bapepti, dan kita sepakat bersama Bapepti bahwa kegiatan-kegiatan broker, perdagangan forex, cryptocurrency yang ditawarkan di Indonesia wajib kita blokir dan kita nyatakan ilegal, sehingga masyarakat kita bisa terlindungi. Jadi saya melihat ada orang-orang tertentu yang memutarbalikkan fakta, yang mengatakan bahwa kalau ada perdagangan forex atau broker yang sudah legal di luar negeri, otomatis legal dimanapun. Ini salah. Jadi kita melindungi pasar kita melindungi masyarakat kita. Contohnya bank, ada juga yang bilang bank dimanapun dia beroperasi itu bisa legal. Orang bisa aja kita mungkin menjadi nasabah bank di Singapura. Tetapi pada saat bank di Singapura yang nggak ada izin Indonesia melakukan kegiatan di Indonesia, ini ilegal. Okay. Jadi persis sama seperti broker-broker itu. Broker-broker yang mungkin legal di negaranya, tapi melakukan kegiatan di Indonesia tanpa izin, ini adalah ilegal. Dan sudah kita diskusikan dengan seluruh anggota Satgas yang di dalamnya juga ada Bapepti, bukan OJK.
Wah, ini banyak sekali informasi baru ya. Jadi yang pertama bahwa yang namanya Satgas Waspada Investasi perlu dicatat oleh teman-teman smart listeners dan juga sahabat Sonora, ini bukan OJK tapi ada 13 yang bergabung di sana untuk menentukan legal dan tidak legal dari sebuah perusahaan keuangan yang beroperasi mencoba masuk ke Indonesia. Lalu kalau legal di luar negeri dengan segala macam izinnya, tetap saja di Indonesia tetap harus berizin ulang ya Pak ya? Iya benar, dia harus mengurus izin sesuai dengan kegiatan usahanya. Tidak serta-merta kalau dia berusaha di Indonesia menggunakan izin luar negeri, ini salah. Jadi dia harus tetap melakukan kegiatan dengan hukum Indonesia. Oke, nah menariknya itu tadi Bapak pun sampai mengatakan walaupun dia adalah bank di negara lain, let's say di Singapura, ternyata ketika dia di Indonesia, tetap kalau dia beroperasi di wilayah Indonesia, berarti tetap saja mereka harus berizin kembali ya. Saya jadi lihat ada misalnya ada salah satu bank asing, tetap aja dia harus mengacu kepada peraturan Bank Indonesia gitu kayak Pak ya? Iya, jadi contohnya kalau bank, dia mempunyai bank kantor pusat contohnya di Singapura, dan dia ingin beroperasi di luar Singapura, contohnya di Indonesia, dia harus mengurus izin kantor cabang bank asing di Indonesia kepada OJK. Jadi tidak serta-merta dia bisa membuka cabang di sini. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang legal di negara-negara lain belum tentu menjadi legal di Indonesia kalau dia tidak ada izin untuk melakukan kegiatan itu. Oke, nah juga mungkin ada banyak ya, mungkin ya ada banyak sekali karena hari ini kan kita tidak bisa tertutup kemungkinan dengan era digitalisasi ini kan boleh dibilang semua kehidupan kita ini menjadi borderless secara informasi Pak. Nah pasti ada banyak model-model bisnis yang juga ingin masuk ke Indonesia tapi mereka pun bingung bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan suatu izin dari sebuah direktorat ataupun lembaga tertentu. Nah, pertanyaannya mungkin kita agak checklist sedikit, Pak. Misal dia itu ternyata hubungan dengan forex, maka dia harus ke Bapepti. Jadi kegiatan-kegiatan perdagangan berjangka komoditi merupakan kewenangan Kemendak, dalam hal ini Bapepti, untuk melakukan perizinan terhadap kegiatan-kegiatan itu. Baik. Walaupun dia tidak dalam bentuk perdagangan forex secara teknis, dalam kondisi untuk melakukan pelatihan saja harus ada izin dari Bapepti. Jadi orang-orang yang menginginkan untuk melakukan edukasi forex, bahkan harus ada izin dari Bapepti juga di Indonesia. Jadi tidak sembarangan. Oke, lalu kalau misalnya Pak ya, hari belakangan ini kan cukup ramai mengenai sebuah model transaksi yang namanya adalah binary options Pak ya. Itu kira-kira mesti kemana Pak kalau dia ingin sekali menjadi legal di Indonesia? Iya, semua perdagangan berjangka komoditi itu masuk ke Bapepti tentunya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan berjangka future itu di bawah pengawasan Bapepti dan minta izin di Bapepti. Oke, jadi baik future, cryptocurrency, forex itu di sana. Lalu kalau misalnya ada hubungannya dengan bank, berarti harus ke perbankan. Iya. Kalau dia melakukan kegiatan perbankan, menghimpun dana, menyalurkan kredit sebagai lembaga intermediasi dan produk-produk perbankan, dia harus mendapat izin dari OJK. Dari OJK. Baik. Nah, oke Pak, ini nanti kita mau coba tanya, ada satu yang menarik tadi mau dieksplor lebih jauh, misalnya hubungannya untuk ke OJK. Itu sebenarnya ada step by stepnya yang secara sederhana agar ada gambaran bagi mungkin ada smart listeners dan juga sahabat Sonora kan banyak sekali yang entrepreneurs dan juga pemilik bisnis. Jadi mungkin bisa mendapatkan sedikit guidance, tapi kita harus jeda sejenak Pak. Nanti kita akan lanjut di sesi ketiga. Tunggu sebentar ya Pak ya. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat bergabung kembali smart listeners dan juga sahabat Sonora, dan mungkin Anda yang baru saja bergabung, selamat sore, dan mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati di perjalanan, masih bersama Ryan Filbert dan masih di Analisa Pasar setiap hari Rabu. Selama sesi kedua tadi saya senang sekali bisa ditemani oleh Bapak
Tongam sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi, di mana kita sedang mencermati investasi-investasi yang terindikasi ilegal ataupun tidak berizin di Indonesia. Nah, mungkin juga menjadi suatu hal yang perlu Anda garis bawahi ketika kondisi pada saat ini banyak opportunity yang terlepas dari diri kita, maka penawaran-penawaran investasi bodong dan yang relatif kemungkinan membuat Anda bermasalah itu sedang banyak sekali. Jadi tema pada sore hari ini akan sangat tepat kalau saya langsung bertanya kepada Bapak Tongam selaku Ketua Satgas Waspada Investasi. Nah, Pak Tongam, kita mau lanjutkan sedikit, ada satu mungkin yang tertahan di sesi kedua. Saya ingin sekali mendapatkan suatu gambaran, Pak. Misal saya ada hubungannya dengan industri pasar modal di luar negeri. Saya ingin mencoba untuk mengajukan izin. Itu sebenarnya stepnya susah atau lama atau gimana sih, Pak? Selama ini kita nggak dapat gambaran nih, Pak. Iya, perlu saya sampaikan bahwa OJK sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2011 melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan itu terdiri dari 3 sektor, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank ini bisa asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, kemudian LKM, dan yang lain-lain, termasuk pegadaian di sana. Yeah. Nah, kegiatan-kegiatan di 3 sektor itu perizinannya ada di OJK. Kalau dikatakan perizinannya seperti apa, sulit atau tidak, nah ini kan jasa keuangan ini kan highly regulated ini. Betul. Jadi sehingga memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu pemenuhan perizinan ini memang harus dilakukan secara ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada tentunya. Jadi kalau mengenai perizinan ini bisa disampaikan ke OJK. Baik. Atau konsultasi melalui kontak center di OJK 157 atau konsumen@ojk.go.id. Oke, baik. Oke, Pak. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman sahabat Sonora dan juga Smart Listeners yang hari ini mendengarkan siaran kita dan ternyata mereka mendapatkan suatu penawaran yang mereka ragu ini penawaran bentuknya kayak apa, mereka apakah mungkin untuk bertanya kepada Satgas Waspada Investasi, Pak? Iya, silakan. Jadi kalau masyarakat menemukan ada penawaran investasi yang sangat menggiurkan, imbal hasil tinggi, tanpa risiko, atau bisa membuat cepat kaya dengan bonus-bonus yang tinggi, nah silakan datang atau ditanyakan ke Satgas Waspada Investasi, bisa melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Tapi yang perlu dipahami adalah pada saat kita menerima tawaran dengan imbal hasil tinggi dalam waktu cepat tanpa risiko, kami selalu mengatakan cek 2L. Legal dan logisnya. Legal artinya tanya dulu izin usahanya. Kalau kegiatan-kegiatan penawaran itu di perdagangan forex, tanya ke Bapepti apakah berizin atau enggak. Kalau dia koperasi, tanya ke Kemenkop. Kalau dia perdagangan, tanya ke Kemendak. Jadi ada otoritas-otoritas yang menangani ini. Kemudian kalau tidak ada izinnya, jangan ikuti, karena itu kecenderungannya adalah merupakan kegiatan yang diduga penipuan. Yang kedua adalah logisnya, logis rasional. Rasional artinya rasionalitas imbal hasil yang diberikan. Sangat tidak masuk akal kalau orang mengatakan bisa memberikan imbal hasil 1% per hari tanpa risiko. Ini sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, ini juga perlu secara rasional kita pikirkan. Tidak mungkin orang lain membuat kita kaya. Tidak mungkin orang lain membuat kita banyak uang. Kenapa dia saja yang menikmati kalau bisa 100% per hari? Berarti 365% per tahun. Ini sangat tidak masuk akal. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang memang sangat menggiurkan, tapi cenderung merugikan masyarakat. Baik. Jadi suatu hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai legal dan logis, sesuatu yang legalitasnya harus bisa kita lihat, logis juga untuk secara logikanya apa benar nilai tersebut begitu tinggi di zaman yang pada hari ini juga sedang bisnis sedang setengah mati gitu ya. Itu menjadi suatu hal yang betul-betul tidak logis gitu, Pak. Oke. Nah, Pak, sedikit Pak, saya ingin bertanya, Pak. Sebenarnya apakah orang Indonesia itu boleh berinvestasi di luar negeri? Ya, silakan. Jadi semua orang juga bisa dengan bebas untuk melakukan investasi di manapun, sepanjang memang hukum di negara itu bisa memungkinkan. Jadi orang bisa berinvestasi di setiap negara tentunya. Dan demikian juga orang dari luar ke Indonesia juga bisa berinvestasi di Indonesia, sepanjang memang memenuhi syarat-syarat yang tetapkan. Jadi dunia ini bebas berinvestasi di manapun, tapi tetap dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara masing-masing. Iya, artinya bila ternyata mereka berinvestasi di suatu negara, maka ketika rugi ya jangan telepon OJK lah
lah mereka gitu kali Pak ya. Ya, artinya gini, dalam berinvestasi ini kan adanya kontrak individu secara perdata kepada yang kita percayakan untuk mengelola uang kita. Jadi sebelum berinvestasi tentunya kita sadari bahwa apakah sudah cukup baik kita memahami hak dan kewajiban kita. Nah, ini yang utama dalam perjanjian sebenarnya. Kalau sudah kita pahami, ya memang kita bisa jalan. Tapi kalau memang hak dan kewajiban kita juga tidak kita pahami, jangan berinvestasi. Oke, Pak, ini mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak, ya, sebelum ini kita akhiri. Pak, ada banyak sekali pada saat ini orang-orang yang menjual atau mempromosikan yang namanya robot untuk melakukan suatu transaksi. Sebenarnya, Pak, apakah ini ada yang sudah mengatur dan harus pergi kemana kira-kira, Pak? Iya, saya rasa memang ini sepanjang hanya menjual aplikasi, ini merupakan perdagangan biasa. Tetapi kalau dibarengi dengan ikut dia melakukan transaksi atau mengajak orang mentransaksi, itu sudah merupakan kegiatan perdagangan tentunya. Jadi bukan aplikasinya saja yang dijual, tapi ikut dalam melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan itu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa memang robot trading ini kalau kita lihat, apakah iya banyak sekali penawaran robot trading saat ini yang mengatakan tidur saja dapat untung. Nah, ini juga tidak masuk akal. Bagaimana logis, mungkin? Ya, logis. Iya, tidak logis sebenarnya. Bagaimana mungkin robot ini bisa mendeteksi bagaimana situasi perekonomian, situasi harga, situasi politik? Ya tidak mungkin seperti itu. Tetapi ini tergantung pada masyarakat juga. Masyarakat kita harapkan supaya lebih cerdas bahwa dalam berinvestasi itu tidak mungkin kita dapat gain terus, bisa loss, bisa malah dapat tidak dapat apa-apa. Jadi di robot trading kalau ada penawaran katanya untung terus walaupun kita tidur, nah ini perlu dipertanyakan. Iya, karena salah satu robot yang paling pinter hari ini di dunia namanya adalah Google Maps, Pak. Dan ternyata Google Maps juga masih bisa nyasar, Pak. Iya. Baik, oke Pak. Waduh, ini terima kasih Pak atas waktunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin di lain waktu kita boleh ya dapat insight-insight baru dari terkait dengan pengawasan investasi di Indonesia agar kita bisa terjaga dari pelanggaran-pelanggaran dan akhirnya merugikan kita. Pak, terima kasih Pak atas waktu Bapak di sore hari ini. Dan mungkin ada pesan terakhir Pak kepada rekan-rekan di Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, Pak? Iya, terima kasih Pak. Jadi pesan kami adalah masyarakat hendaknya tetap melihat bahwa apa yang dilakukan Satgas Waspada Investasi adalah merupakan keputusan 13 kementerian lembaga yang menyatakan bahwa suatu entitas itu ilegal atau tidak. Baik. Jangan percaya dengan adanya berita-berita atau ajakan-ajakan untuk tidak ikut pada informasi yang dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi. Kami melihat ini adalah tujuan-tujuan untuk mencari keuntungan sendiri. Oleh karena itu masyarakat percayalah, Satgas Waspada Investasi melakukan penghentian kegiatan pemblokiran itu sudah dengan berbagai instansi yang merupakan otoritas perizinan. Demikian Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat sore. Thank you Pak. Selamat sore Pak, terima kasih. Ya, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, kita baru saja selesai dengan Pak Tongam dan semoga bisa memberikan manfaat dan kita akan lanjut di sesi keempat. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, ini sudah mulai panas. Sesi pertama sedang agak lemes, begitu sudah sesi kedua, sesi ketiga, wawancara ya kan, ditemenin, sudah semangat, sekarang sudah habis sesi keempat. Oke, sebelum saya akan lanjutkan di sesi keempat, saya sampai lupa dari sesi ke-1 sampai sesi ketiga, biasanya saya mengundang kepada Anda semua yang mau mempelajari investasi dan juga mungkin pasar modal secara lebih jauh. Anda bisa berkesempatan belajar investasi selama 30 hari dari saya. Saya punya modul yang sangat bagus untuk Anda bisa memulai mempelajari investasi dan seluk-beluk lainnya. Bila Anda berminat, sekarang juga kirimkan WA ke 0812 11 12 959. Sekali lagi, langsung kirimkan WA ke 0812 11 12 959 dengan mengetik nama. Diawali AP dulu. AP itu subjeknya tuh. AP itu analisa pasar. AP, nama, email, nomor handphone, dan kota domisili Anda.
Maka setelah acara ini akan saya kirimkan modul belajar investasi selama 30 hari dari saya secara gratis. Nah, kita akan lanjutkan di sesi keempat ini. Jadi, dari sesi keempat ini sebenarnya kita sudah belajar banyak sepanjang siaran ini, dimana tadi di awal kita sudah berbicara mengenai redenominasi, bahwa adalah jangan sampai salah, bukan yang namanya uang Anda dipotong. Misal, kalau pemotongan zaman dulu, 1.000 jadi 1, berarti artinya untuk beli barang 1.000, Anda bukan lagi perlu 1 lembar 1.000-an, tapi memerlukan 1.000 lembar 1.000-an. Wah, itu kan namanya kenaikan harga barang-barang. Nah, itu yang bahaya. Sedangkan redenominasi adalah disimplifikasi sehingga nolnya tidak dibaca. Kenapa seperti itu? Karena biasanya dengan angka yang besar membuat orang satu repot, yang kedua membuat orang menjadi lebih confidence dalam melakukan penjualan. Ini lebih kepada psikologi, psikis. Jadi seperti itu, tidak berdampak secara nilai uang itu sendiri. Oke? Nah, kita sudah mendengarkan juga penjelasan dari Bapak Tongam yang banyak hal yang tadi kita sudah bahas ya. Saya sempat tanyakan mengenai yang namanya robot trading. Apakah Anda bisa investasi di luar negeri? Sebenarnya terlarang atau tidak? Apa yang harus Anda pikirkan? Ada 2L. Wah, kalau yang namanya bisnis ada 4L. Lu lagi. Kalau ini ada 2L. 2L itu apa tadi? Iya, namanya legal. Dan yang kedua adalah logis. Mau legal kayak apapun, tapi kalau nggak logis, tetap lebih baik dihindari. Kalau logis sekalipun tapi tidak ada legalnya, berarti kalau terjadi sesuatu, tolong yang namanya penumpang tanggung sendiri, jadi tidak ditanggung sama sopirnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah bisa mendapatkan beberapa insight pada hari ini, kita akan coba terlebih dahulu untuk memberikan review terkait dengan pergerakan dari indeks harga saham gabungan lah. Yang gampang nih, untuk indeks harga saham gabungan menurut saya ya, karena minggu ini tidak berhasil koreksi gitu ya, padahal minggu kemarin saya bilang koreksi, tapi minggu ini jadi bertahan karena minim sentimen positif juga. Mau naik tidak bisa karena kekurangan sentimen, bahan bakar sudah mulai habis. Saya khawatir bahwa kemungkinan besar sebenarnya ada fase kita akan terkoreksi. Kalau ditanya triggernya apa, saya juga agak bingung kalau ditanya, karena kita sebenarnya tidak bisa menaksir sesuatu dengan tepat, presisi, tapi kita memiliki dasar landasan. Dengan minimnya sentimen positif, tentunya pilihannya kalau tidak bisa naik ya berarti harus stay atau turun, sehingga ya berhati-hati, jangan terlalu optimis. Tapi lebih baik kalau Anda memang sudah menempatkan dengan rencana investasi, silakan Anda tetap investasi. Ada banyak orang yang selalu berkata kepada saya, Ryan, kalau kamu memang mengerti yang namanya investasi, berarti kamu bisa menaksir dengan tepat. Oh, itu adalah cara yang salah. Tidak ada. Itu pemikiran yang sangat salah. Contoh sederhana, ketika Anda pergi ke dokter saja, apakah sebenarnya dokter tahu dengan tepat apa yang menjadi penyakit bagi Anda? Tidak. Tapi menggunakan ciri-ciri. Oh, panasnya di atas 38. Baru pulang dari Wuhan. Wah, corona. Apakah benar? Enggak juga, tapi ciri-ciri. Jadi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Oh, Pak, tapi ada namanya cek darah. Betul, namanya cek darah kita juga bisa namanya dengan financial report. Laporan keuangan. Anda juga bilang, laporan keuangan bisa saja loh dibodohi dengan yang namanya financial engineering. Ya bisa juga ketika cek darah salah darahnya orang, semua itu akan ada errornya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa selalu menaksir dengan tepat, tapi kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif. Ya, seperti yang tadi Pak Tongam sudah katakan, itu adalah suatu hal yang paling tepat sebenarnya, sehingga kita bisa lebih prudent, lebih berhati-hati, lebih wise dalam melihat sebuah peluang investasi. Jadi yang harus Anda lakukan adalah, pertama menurut saya melakukan secara berkala. Menurut saya adalah kalau Anda tidak bisa memilih investasinya secara terdiversifikasi, karena ada seseorang dan sebagian orang yang mengatakan orang yang mengetahui dengan jelas apa yang dia beli tidak perlu melakukan diversifikasi. Nggak salah juga sih. Ya misalnya, contoh saya nggak terlalu ahli dalam makanan, karena saya tidak bisa melihat makanan enak dan gak enak, semua lumayan bagi saya gitu ya. Kecuali makanan basi pun kadang-kadang ketelan juga gitu. Tapi artinya adalah, kalau saya suruh berbisnis kuliner, kemungkinan failnya lebih tinggi. Jadi artinya, saya tidak bisa menaruh risiko ke dalam sesuatu yang tidak saya sukai.
Jadi ketika Anda berinvestasi ya lebih baik pada sesuatu yang Anda kuasai, dan artinya ketika Anda yang suatu kuasai berarti menjadi pilihan yang lebih sedikit, berarti Anda tidak bisa mendiversifikasikan portofolio investasi Anda secara berlebihan. Mengelola investasi ada berapa saham yang dibeli? 100 Pak, buset 100. Gimana cara ngontrolnya itu harganya begitu banyak gitu. Tapi kalau 15 menurut saya masih masuk akal gitu. Jadi kalau Anda tidak bisa hanya bisa membatasi diversifikasi pada beberapa investasi, diversifikasi yang Anda bisa lakukan adalah melakukan penempatan secara berkala. Yaitu tidak membeli secara satu kejadian, tapi membeli pada berkali-kali, beberapa atau berkali-kali lah. Jadi sebenarnya menurut saya Anda tetap harus melakukan ya namanya adalah manajemen portofolio, atau yang kedua adalah disebut dengan pengaturan keuangan, tersebut dengan money management. Ada juga seorang sahabat saya mengatakan bahwa Ryan sebenarnya entry pada investasi itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah bisa mengatur keuangan, di mana ketika barangnya turun tapi Anda yakin bahwa barangnya bagus, Anda akan tetap membeli. Karena kenapa Anda tetap beli? Karena Anda tetap punya duit. Karena ada pada satu masa Anda yang tidak mengerti pengaturan keuangan, ketika barangnya turun Anda yakin sekali barangnya bagus dan akan kembali lagi, Anda tidak bisa beli karena sudah tidak punya duit. Berarti pengaturan keuangannya kan jelek. Nah, kira-kira tuh ada banyak sekali, saya membaca banyak buku terkait dengan portofolio manajemen di dunia. Ya, satu dengan yang lain akan bertabrakan. Pada akhirnya ditanya gini, Ryan mau pilih yang mana? Ya jawabannya adalah Ryan cocok yang mana. Anda pun cocok yang mana, smart listeners dan juga sahabat Sonora. Nah, ini mungkin sudah waktunya kita berpisah. Sampai ketemu di minggu depan di Analisa Pasar. Semoga semua sharing pada hari ini di Analisa Pasar bisa memberikan manfaat untuk Anda. Saya ingatkan kembali sekali lagi, bila Anda ingin belajar investasi bersama saya punya kelas yang bagus juga. Saya juga punya modul-modul gratis yang bisa Anda pelajari. Bila Anda berminat, Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili dengan Analisa Pasar AP, kode subjeknya, dikirimkan ke 0812 11 12 959. Setelah acara ini, maka akan langsung dikirimkan kepada Anda berupa modul belajar investasi dari saya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.